الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إلى أرواح الحبيب أحمد بن عمر الشاتري سيد والد حبيب سليمان بن عبد القادر الحامد ويجد رفض الحبيب محسن بن علاوي السقاف وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذ في الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الضامن، syarat-syarat domin, syarat-syarat domin atau orang yang menanggung ya. Arba'atun, ada 4. Ayyakuna fihi ahliyatut tabarru'i, adanya orang yang menanggung di dalamnya itu dia adalah orang yang bisa untuk mensodakohkan hartanya. Pelajaran kemarin sudah, siapa orang yang dewasa, orang yang berakal, dan orang yang tidak dicegah oleh hakim karena menghambur-hamburkan hartanya. Wa ayyakuna mukhtaron, yang kedua, orang yang menanggung ini adalah orang yang tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Tidak dipaksa di sini apabila tidak dengan benar pemaksaannya. Apabila pemaksaannya dengan benar, maka boleh untuk dipaksa. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayyadzana, hendaknya memberikan izin lahu, untuknya domin, memberikan izin untuknya domin, al-madmunu, orang yang sesuatu yang ditanggungkan, awaliyuhu, atau walinya. Jadi orang yang akan ditanggung ini memberikan izin. Misalnya ana akan ditanggung sama satu orang, maka ana harus memberikan izin kepada orang yang akan nanggung ana. Oh, ini ada Z mau nanggung ana memberikan izin. Ya sudah Z, inti tanggung ana, ndak ada masalah itu. Fal kafalatu, maka adapun kafalah atau domain badan atau tanggungan badan, bidunil idni, dengan tanpa izin, batilatun, hukumnya adalah batil, tidak boleh. Walau gadarul kafilu, walaupun mampu siapa al-kafil, orang yang menanggung tadi itu, ala ihdharil makfuli, atas menghadirkan orang yang ditanggung, qahran alaih, pemaksaan atasnya itu orang yang ditanggung. Jadi kalau tidak dapatkan izin, ana misalnya mau keluar negeri misalnya seperti Yaman juga sekarang harus menggunakan kafil. Dulu itu Saudi, Yaman tidak ada, sekarang Yaman menggunakan kafil. Kalau ana mau masuk ke Yaman, yang nanggung ana di Yaman ini siapa? Nah, itu namanya, ini kafil ana itu siapa? Berarti kafil ana itu apa? Kafil itu orang yang nanggung. Oh, fulan, Z misalnya. Lah Z ini kalau mau nanggung ana harus mendapatkan izin dari ana sendiri. Kalau ana tidak memberikan izin kepada si Z yang akan nanggung, maka ketika itu ndak bisa yang namanya kafalah. Walaupun si Z ini mampu untuk menghadirkan ana, mampu untuk bertanggung jawab atas diri ana, kalau terjadi apa-apa, tidak bisa tetap. Kenapa? Tidak ada izin dari si makful, orang yang ditanggung. Kafilnya ini tidak bisa bergerak apapun, bukan kafil karena tidak dapat izin. Lah kalau anak kecil bagaimana? Awaliyuhu,
atau walinya. Kalau anak yang ditanggung, misalnya yang mau berangkat ini masih kecil, belum dewasa, anak kecil tidak bisa diambil pendapatnya. Oh, anak kecil ini bisa berangkat gini-gini. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, paham? Maka ketika itu siapa? Walinya. Awaliyuhu atau walinya. Walinya anak kecil tadi itu. Fi dhamanil badani, di dalam dhaman, tanggungan badan. Fa in kana al-matmunu sabiyan. Nah ini. Fa in kana, maka jika ada apanya? Al-matmun, orang yang ditanggung itu adalah sobian, anak kecil, au majnunan, atau orang gila yang akan ditanggung tadi itu, bi an istahaqqa, dengan sekiranya berhak. Untuk apa? Ihdaruhuma, penghadiran keduanya. Keduanya siapa? Sobi dan majnun, anak kecil dan orang gila tadi itu. Untuk apa? Liiqamati syahadati, untuk melaksanakan persaksian. Perlu untuk menghadirkan anak kecil ini, perlu untuk menghadirkan orang gila ini. Ala suratihima, ala suratihima, atas gambaran keduanya. Mimman, dari seseorang, lam ya'rif, yang tidak mengetahui, ismahuma, nama keduanya, nama anak kecil tadi itu, nama orang yang gila tadi itu, wa nasabahuma, dan nasab keduanya, fi nahwi itlafin, di semisal penghilangan barang itu. Tapi artinya apa? Di sini ini ala suratihima, atas gambaran keduanya ini, bukan berarti menghadirkan, bukan berarti menghadirkan anak kecil ini atau menghadirkan orang gila ini. Kalau anak kecil dihadirkan untuk persaksian, tidak masuk. Kenapa? Masih kecil. Apalagi orang gila, tidak masuk. Kenapa orang gila? Karena tidak punya akal. Ketika tidak punya akal, tidak bisa dihadirkan. Makanya dikatakan di sini ala suratihima, atas gambaran keduanya, gambaran anak kecil, gambaran orang gila. Artinya apa? Bersaksi di hadapan hakim, yaqulu fi'la sabiyyi indal hakim. Yaqulu, berucap, fi'la sabiyyi, perbuatan ini anak kecil, perbuatan ini orang gila, indal hakim, di hadapan hakim. Paham ini ya? Itu fi nahwi itlafin, misal apa? Itlaf, menghilangkan, baik menghilangkan nyawa sekalipun, menghilangkan nyawa. Jadi tidak perlu anak-anak kecilnya dihadirkan, ya ndak. Orang bersaksi bahwasannya ini anak kecil telah melemparkan batu sehingga terkena kepada kepala si Z, sehingga si Z mati. Atau ini orang gila ini telah melempar dengan batu sehingga kaca mobil itu pecah. Paham ini ya? Ya, otomatis yang tanggung jawab siapa? Ya kafilnya itu, kafilnya. Nanti siapa yang ganteni? Ya kafil itu. Makanya kafil ini taat, berat. Kalau ada apa-apa dengan makful, dia yang kena. Dia yang kena. Bahkan kalau misalnya untuk hukum gisos ternyata dia tidak hadir, ya dia yang kena. Si kafil tadi itu. Karena apa? Kafil tanggung jawab. Itu yang ketiga. Wa yakuna, adanya itu siapa? Domin. Adanya itu domin, qadiron, mampu, ala, atas intiza'il aini, atas pencabutan barang, fi dhamani, di dalam dhaman, raddiha, pengembaliannya, au ya'dana lahul matmunu anhu, atau memberikan izin kepada domin, siapa? Al matmunu, orang yang sesuatu yang ditanggungkan tadi itu, anhu, darinya orang yang menggosok,
yang mengambil barang itu. Jadi mampu untuk si domain itu mampu untuk mengambil barang kalau memang barangnya itu digosok. Atau ana yang nanggung siapa? Nanggung kepada Z. Barangnya Z diambil sama Amr. Maka ketika itu ana sendiri yang mengambil dari Amr, atau kalau enggak ana berikan izin kepada Z. Tapi Z ente ambil sendiri, tidak ada masalah. Karena kewajiban ini sebetulnya bukan kepada Z, tapi kepada si domain ana, domainnya itu. Falau donna, maka jika dia menyangka annahu qadirun, sesungguhnya dia mampu alal intizai, atas mencabut barang, summa kemudian tabayyana, menjadi jelas khilafuhu, tidak mampunya, lam yasih, tidak sah ad-dhamanu, doman, tidak sah yang namanya doman. Wafi suratis sihhati, maka di dalam gambaran sah, yutolabu, diminta, biraddil aini, dengan mengembalikan barang tadi itu untuk orang yang mampu tadi itu. Itu paham ini ya? Fa'in talifat, maka jika hilang, fala domana alaihi, maka tidak ada doman atasnya. Kama lau taqaffala, maka sebagaimana jika dia menanggung bibadanin, dengan badan, syakhsin, seseorang, wa ta'adzara alaihi huduruhu, dan udzur atasnya orang yang menanggung, huduruhu, hadirnya, udzur hadirnya, alaihi, atas si domin, fa innahu la yatmanul mal, maka tidak menanggung harta. Jadi anak sekarang domannya doman apa? Doman menghadirkan seseorang, atau kafala apa namanya? Badan. Iya benar? Ada kasus si Z tidak bisa hadir, anak ngomong, ya sudahlah, karena dia Z tidak bisa hadir, anak yang nanggung, anak ganti uang saja ya, anak ganti uang 10.000, 1 juta, 10 juta, tidak ada. Karena domannya bukan doman apa? Bukan doman mal, tapi doman apa? Badan, tidak bisa. Itu. Syaratul matmunu lahu, syarat yang ditanggung untuknya, ayyarifahu, mengetahuinya, matmunu lahu, yang ditanggung untuknya, dominu, domain bi'ainihi, dengan aslinya, dengan barangnya, dengan orangnya. Wa ilam ya'rif ismahu wa nasabahu, walaupun tidak mengetahui namanya dan nasabnya. Jadi orang yang akan ditanggung ini mengetahui kepada orang yang nanggung, meskipun tidak tahu apa, tidak tahu namanya, tidak tahu nasabnya, litafawutin nasi, karena berbeda-bedanya manusia, fistifa'id daini, di dalam penyelesaian hutang, tasdidan wa tashilan. Ada orang yang berat untuk bayar, ada orang yang ringan. Jadi misalnya gini, anak mau ngutangi orang, mau ngutangi si Z, anak takut Z ini tidak bayar, tapi anak kenal orang, ada satu orang kelihatan keras gitu, orangnya itu serem lah. Kemudian orang tadi itu ngomong gini, ana sudah kasih ono pinjaman dia si Z, kalau macem-macem ana yang mau nanggung, katanya si penanggung tadi itu. Ana tidak tahu siapa namanya orang tadi itu, nasabnya ana juga tidak tahu, cuma tetangga ana, beda kampung, rumahnya ana tahu, tidak apa-apa. Kenapa ana memberikan pilihan, memberikan kesempatan kepada dia? Karena ana tidak tahu namanya, tidak tahu nasabnya. Kenapa? Karena ini yang ana berikan utang ini orang bulat, orang yang suka tidak bayar. Sedangkan kelihatan dari perawakannya orang yang nanggung ana ini orang yang keras, sehingga kalau ada tidak bayarnya dia akan tanggung jawab, akan menggunakan kekerasan, misalnya dengan nagihnya, ya mungkin dengan suara yang dibentak atau apa untuk supaya bayar. Loh, tidak apa-apa. Anda tidak tahu namanya, ente tidak tahu, nasabnya tidak tahu, ya sudah, tidak apa-apa. Paham ini?
Wa inna makafat ma'rifatu ainihi. Nah, hanya saja apa? Cukup pengetahuan apa? Ini orangnya, atau orangnya tok. Loh, meskipun tidak tahu nasab, tidak tahu nama, li'anna dhahira, karena sesungguhnya dhahir itu apa? Unwanul batin, alamat tanda batin. Meskipun tidak semuanya, cuma emang nampak, kadang-kadang itu nampak orang itu keras, orang itu tidak keras, layin, macam-macam. Ya. Makanya cukup pengetahuan pokok tahu orangnya, wassalam. Tidak tahu namanya, tidak tahu nasabnya, tidak apa-apa. Wala yushtaratu, tidak disyaratkan dalam doman harta ini, wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan dalam tanggungan harta ini ridhahu, keridoannya dari matmunun lahu, yang ditangguhkan atasnya. Ya, matmunun lahu sahibuddin. Sahibuddin ini siapa? Yang punya piutang, yang punya piutang atau yang memberikan utangan. Dan disyaratkan ridhonya wala ridhol matmunu anhu, lebih-lebih itu matmunun anhu, yang ditanggung darinya, yang ditanggung darinya. Lawang dia utang kok, Z berhutang kepada ana, ya, kemudian Bakar nanggung ana. Ketika itu apakah perlu minta persetujuan si Z? Tak perlu. Wong Z yang utang kok. Z kan utang sama ana. Siapapun yang mau nanggung utangnya Z terserah, karena dia posisi yang lemah. Uangnya kan dari ana, gitu loh. Paham ini? Lah kalau badan butuh tadi, kalau doman badan, orang yang mau ditanggung ini harus tahu. Tapi kalau selain badan tidak ada. Wala yushtaratu ridhahu, dan tidak ada disyaratkan ridhonya matmunun lahu, orang yang ditanggungnya, dan ridho orang yang ditanggung darinya. Tidak perlu keridhoan orang yang memberikan hutang, tidak perlu keridhoan kepada orang yang berhutang. Orang yang memberikan hutang tidak perlu ridho untuk ditanggung Bakar. Kemudian ana tidak mau, ana memberikan hutang kepada Z, kan tidak perlu ridhonya ana kan. Bakar ngomong, sudahlah Umar, kasih ono itu utang, katanya si Bakar. Tidak perlu ridhonya ana kan. Tapi ana tidak serak sama dia, ya jangan kasih utang, selesai urusan. Kalau dia ngomong, ana sudah cocok, ya sudah Bakar, ente nanggung ana ya, ya khair, ya wis, ana kasih utang sama si Z. Z-nya ngomong, ana utang sama ente ya Umar ya, ya ini utangnya. Yang nanggung ente siapa? Bakar. Tidak mau ana Bakar, tidak mau ya jangan utang, utang sama yang lainnya. Wassalam. Itu. Lawang ridhonya ana saja tidak perlu kok. Sedangkan ana ini yang punya uang, yang mau memberikan utangan, apalagi ridhonya orang yang berhutang, tidak perlu. Paham? Kalau doman tanggungan yang berupa badan, harus mendapatkan izin dari orang yang ditanggung tadi itu. Karena ini untuk harta tidak ada keridhoan. Tetapi wala ma'rifatuhu, dan tidak perlu pengetahuannya. Pengetahuannya siapa? Al-matmunu anhu, yang ditanggung darinya atau orang yang berhutang. Si Z ngomong yang mau utang, ya Umar, anak kalau Bakar yang nanggung anda tidak mau, ya sudah jangan utang sama anak. Loh bukan gitu ya Umar, anak ini tidak tahu sama si Bakar yang nanggung ente itu siapa. Loh tidak ada hubungannya sama ente. Ente mau utang ya Bakar yang nanggung, ente tahu atau enggak? Kalaupun ente tahu tidak berpengaruh, ente tidak tahu pun ya tidak berpengaruh. Makanya apa? Tidak perlu mendapatkan ridhonya dari matmunun anhu, orang yang berhutang. Paham? Tetapi
la yarji'u, tidak kembali alaihi atasnya matmun anhu, illa kecuali indomina jika ditanggung bi'idnihi dengan idinnya matmun anhu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak beres, ya, karena si Z ini tidak memberikan izin kepada ini, kepada si mana? Si Bakar, otomatis Bakar ini tidak bisa protes kalau si Z ini tidak bayar kepada Ana. Paham ini ya? Wa in adda bi ghairi idnihi, walaupun membayar dengan tanpa izinnya, au dhamina bi ghairi idnihi, atau menanggung dengan tanpa izinnya, ya, lakinnahu, tetapinya ada bi idnihi, membayar dengan izinnya, bisyartir rujuk, dengan syarat rujuk. Jadi kalau misalnya si Bakar ini, meskipun si Bakar ini bayari utangnya Z ini, wa in ada bi ghairi idnihi au dhamina bi ghairi idnihi, atau menanggung dengan tanpa izinnya, kalau ada apa-apa tidak bisa kembali kepada si Z. Kenapa? Karena menanggungnya dengan tanpa izin. Tapi kalau misalnya Bakar, Ana tidak enak sama Umar, Ana sudah nanggung, ya sudah deh, ya sudah Umar, utangnya Z berapa? 1 juta, diganteni, sudah. Ketika ganteni, tidak ngomong sama si Z. Setelah itu ngomong sama Z, Z, utang ente itu sudah Ana bayarkan, tinggal ente. Oh, si Z ngomong, ya khair, jazakumullah khair. Loh, bentar, bukan jazakumullah khair, ente bayar ke Ana. Loh, Ana nyuruh ente bayari. Ya ndak, ndak ada cuman-cumanan. Ya sudah, sodako. Ya, ngerti maksudnya ya? Jadi kalau membayar yang bisa kembali kepada si yang utang ini, kalau memang diberikan izin. Kalau tidak diberikan izin, tidak ada. Makanya gini, andai saja kartu kredit itu tidak ada denda, sah. Karena apa? Ana sekarang kan berhutang kepada bank dengan bawa apa? Dengan bawa kartu. Ana beli barang di toko. Otomatis apa? Si bank ini Ana memberikan izin kepada bank untuk bayari. Otomatis kalau Ana tidak bayar, ketika waktu selesainya, ini pihak bank sebagai matmun, sebagai domainnya bisa minta kepada Ana. Kenapa kok bisa minta kepada Ana? Karena Ana berhutang dan memberikan izin untuk bayari, kan gitu. Tapi berhubung karena kalau tidak bayar nanti ada dendanya, itu yang gak ada haram. Otomatis seperti utang tapi ada manaknya, ada sisanya gitu loh. 1 juta tidak bisa bayar 1 minggu, batas limitnya 1 bulan. Tidak bisa bayar 1 minggu sekian, 2 minggu sekian, 3 minggu sekian, tambah terus mana. Itu yang gara-gara tidak boleh nih. Ya podo ae utang duian itu, utang duit mana ya. Bang ngomong kalau Ana tidak dapat seperti itu, dapat keuntungan apa? Nah, itu yang jadi masalah. Memberikan utang dengan mengambil keuntungan itu tidak boleh. Itu namanya riba. Kullu gordin jarronaf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik kemanfaatan itu riba. Loh kalau seperti itu ya tidak bisa. Ya memang tidak bisa, syariat kamu tidak bisa kok. Terus mau dipaksa no. Loh Anda dapat keuntungan apa? Tidak dapat keuntungan. Ngerti? Loh terus anak kerjanya ya apa? Ya jangan kerja itu. Tidak perlu kerja itu. Wong syariat ngomong tidak oleh kalau maksa no. Tahu kan di ceritanya. Ngerti? Itu pernah terjadi. Ya apa Beb ketentuan dari pemerintah seperti itu? Loh kenapa ente mau? Ya salam. Loh kalau tidak seperti itu Beb, kita tidak bisa buka bank. Ya udah buka bank. Wassalam. Nah, itu masalah dana talangan haji.
diurus. Ini yang membolehkan ini cendekiawan muslim loh, cendekiawan muslim yang ndak boleh no syariat kuatan di syariat ngomong ndak oleh, cendekiawan muslim ngomong oleh, siapa sih bener? Siapa dewe? Berarti Habibnya aliran keras ya, jangan diikuti ya, keras. Itu biasa itu ya, ngerti Pak? Syurutul matmunu anhu, syarat-syarat yang ditanggung darinya kaunuhu madinan, madinan yang dihutangkan, penghutangan ya, bikhilafi ainan, berbeda dengan kecuali itu madinan itu urusan utang piutang gitu ya, urusan utang piutang. Kalau seperti gisos itu kan juga utang sebetulnya, utang nyawa, utang-utangan itu ya, utangan karena dia menghilangkan nyawa seseorang, dia harus dihilangkan. Tapi kalau ahli warisnya ngomong ndak wis, ndak usah di ini, bayar aja, bayar dia, ya sudah bayar, otomatis apa? Madinan. Makanya urusan utang piutang, urusan utang piutang. Kalau urusan pinjam meminjam ya ndak. Loh Beb, anak kan pinjam uang, lo pinjam uang itu ya utang jenenge. Itu utang piutang. Paham ini? Utang sepeda motor, tidak ada utang sepeda motor itu. Utang uangnya. Anak pinjam sepeda motor, ada yang nanggung, tidak ada. Tidak ada. Makanya kalau misalnya ada sepeda motor mau dipinjam, sepeda motor sampean, si Bakar ngomong, sudahlah pinjem mono, anak yang mau nanggung. Ternyata setelah dipinjam tidak dikembalikan. Nah ini tidak bisa minta kepada si Bakar, karena masalah utang piutang ini harus madinan. Masalah tanggung-tanggungan ini madinan, masalah utang piutang. Kalau ini bukan utang piutang, pinjam meminjam, maka ketika itu ada perjanjian lain. Ngerti? Matmunun anhu yang ditanggung darinya. Ya, dain yang berutang harus madinan. Kalau ada orang mau pinjam mobil, nyewa mobil, apa enggak kenal sama dia, sudahlah anak yang nanggung nanti, tidak apa, tidak kembali sungguhan, tidak bisa kembali ke sana. Karena apa? Bukan masalah utang piutang ini, masalah apa ini? Pinjam meminjam, masalah pinjam meminjam. Loh kalau masalah badan itu, yaitu gisos itu. Gisos itu masalah badan. Iya. Paham maksudnya ini? Makanya doman itu pentingnya. Makanya doman kan ada tiga kan? Menghadirkan barang yang ditanggung, menghadirkan badan yang berhak untuk dihadirkan. Ya. Syurutul matmun thalathatun thubutuhu, tetapnya. Syarat yang ditanggung adalah ketetapannya, ai wujuduhu, adanya. Kalau tidak ada, ya apanya mau ditanggung, iya kan? Fala yasihu qablahu, maka tidak sah sebelum tetapnya. Karena nafaqatil ghadi, seperti nafkah besok. Karena suami ini wajib memberikan nafkah. Kapan memberikan nafkah itu? Pagi wajib memberikan nafkah, wajib memberikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah dohir. Malam belum jatuh tempo, ada orang ngomong kan seperti utang ini kan, seolah-olah kita sebagai suami berutang kepada istri. Kapan berutangnya? Besok pagi, malam hari, belum subut masih an. Ada Z ngomong, sudahlah Fatimah, kalau memang suami tidak bisa bayar, anak yang nanggung sudah. Loh apanya, belum punya hutang kok. Kapan jatuhnya hutang memberikan nafkah dohir itu? Pagi hari. Ya. Nah kalau misalnya ada istri yang tidak diberikan, loh kalau emang ridho ya tidak apa-apa. Nafkah itu wajib diberikan. Nafkah itu wajib diberikan dua, nafkah dohir, nafkah batin. Kalau ridho
ya tidak apa-apa. Tanpa nafkah dohir, tanpa nafkah batin. Wis terserah lah mas, kon duwe duit kayak ono, nak kon duwe nak apa-apa wis. Apa? Atau kalau nikah dua misalnya, atau misalnya dia bekerja jauh, anak kembalinya setiap 3 bulan sekali. Si istri ngomong, enggak, anak tidak ridho, enggak boleh. Harus dapat izin dulu. Karena apa? Nafkah batin. Nafkah batin itu bukan cuma jima, duduk bareng, tinggal di satu rumah, itu nafkah batin juga. Kalau enggak ya enggak bisa. Terus ya apa? Ya dicerai. Sampai dalam masalah haji itu, kalau memang dia mau berangkat haji, dia punya istri, tidak cukup untuk pembayaran istrinya, untuk nafkah istrinya, tidak cukup, tidak bisa berangkat haji. Loh terus siapa caranya? Cerai, dilepas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak mendapatkan tanggungan berupa nafkah. Ini masalah haji loh ya, yang jelas-jelasan merupakan rukun. Terus ya apa misalnya itu bukan suatu yang wajib secara aini. Misalnya saya berangkat keluar pulau untuk dakwah misalnya, ninggalkan istrinya 40 hari. Ya. Wah, wajib. Wajib dapat izin itu. Ente berangkatnya itu tidak wajib sih an. Harus dapat izin dulu, kan dapat izin tidak boleh, Pak. Takutnya apa? Terjadi penyimpangan syariat. Takutnya dia butuh nafkah batin. Akhirnya apa? Berbuat selingkuh pada yang lainnya. Dan tidak bisa ngambil dalil. Dan Nabi Allah Ibrahim itu ninggalkan anaknya. Nabi le. Itu Nabi. Ngerti? Wa intela Nabi. Wala Rasul. Nah ya. Kalau Nabi itu ya lain. Loh kok Nabi kok iso kayak ngono? Lah karena Nabi memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya padha ae ngene gambarane. Ada binatang yang biasa makan konsentrat. Sampean kasih kebuli, ya enggak mau. Kurang ajar, dikasih kebuli enggak mau. Kurang ajar kamu ya, makan kebuli. Loh dia enggak mau. Memang dua seperti itu. Ya sama seperti kita. Itu mereka Nabi, tidak bisa. Kalau kita hidup ada ketentuannya. Kalau istrinya ridho, ada masalah. Nafkah. Makanya dikatakan perempuan yang perlu kita cari sebagai seorang calon istri itu adalah perempuan yang pertama yang tidak mahal maharnya. Yang tidak mahal maharnya. Yang kedua, yang mereka bisa terima. Artinya bukan budu-buduan loh ya. Bukan kita budu-buduan, tidak mau kerja, oh enggak. Wajib kita kerja untuk memberikan nafkah. Tapi kalau pas tidak ada, dia bisa terima, itu yang bagus itu. Loh kalau enggak utang loh Pak. Utang itu. Wajib memberikan makan kepada istrinya. Istrinya budak, tidak ada sekarang budak. Oh berarti apa? Wajib memberikan 2 mud makanan. Ada lauk pauknya yang pantas. Pas waktu itu tidak ada uang, diajak makan ketan, tidak mau makan ketan, utang sampean. Itu. Ya. Ya lek ngono Pip, enakan wong wedok sing teko desa. Oh, wong desa ngerti duit saiki jan. Odo. Sing ngerti agama. Ya, iku ngerti agama lek ndak digodho setan. Lek digodho setan ya padha tambah nemen. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Fadhol. Wallahu a'lam. Ya.